Pemirsa Timnas Indonesia kembali menatap harapan meraih gelar perdana di Piala AFF 2026 dengan kombinasi pemain muda berbakat serta pengalaman menembus babak-babak krusial dalam beberapa edisi terakhir. Skuad Garuda dinilai punya modal untuk bersaing menjadi juara. Meski demikian, persaingan ketat dari tim-tim kuat Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia menjadi tantangan yang perlu diatasi. Sejauh mana peluang Indonesia mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi Piala AFF? Segera kami mengulasnya bersama pengamat sepak bola, Bung Akmal Marhali. Terima kasih Bung Akmal telah bergabung Terima bersama kasih. Jawa TV. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Sangat antusias tapi juga mau realistis, Timnas Indonesia tergabung dalam grup A yang dihuni sejumlah lawan dengan karakter permainan yang unik dan berbeda. Bagaimana Bung melihat peta persaingan grup Indonesia dan seberapa besar peluang Garuda lolos ke babak semifinal? Ya, kalau kita lihat materi tim nasional Indonesia, ini adalah momentum yang tepat untuk kita menghapus kutukan tidak pernah juara ya. Sejauh Piala AFF ini atau dulu namanya Piala Tiger digelar pada 1996, Indonesia spesialis runner up atau nyaris juara. 6 kali kita nyaris juara, 2002, 2002, 2004, kemudian 2010, 2016, dan terakhir di era Sintayong pada 2022. Artinya dengan materi pemain yang ada saat ini, walaupun status kita sebenarnya bukan tim unggulan karena di Piala AFF sebelumnya kita tidak lolos ke semifinal, hanya berada di peringkat 3 penyisian grup, sehingga posisi kita bukan tim unggulan. Yang diunggulkan adalah Vietnam dan Singapura. Namun demikian, melihat lawan-lawan yang merupakan tim-tim yang sudah sering kita ketemu di sejumlah event, baik itu di event Piala AFF maupun di berbagai uji coba yang kita lakukan, ini adalah momentum buat tim nasional Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpi meraih juara untuk pertama kalinya ya, dengan materi pemain yang sudah diumumkan oleh pelatih John Hersman. Harusnya Indonesia tidak punya pilihan selain juara itu harga mati. Ini menurut Bung, aspek apa yang menjadi strength atau kekuatan Timnas Indonesia saat ini dan apa juga kelemahan yang masih perlu dibenahi supaya mampu bersaing hingga ke final? Ya, sejatinya sejak 1996 tim kita adalah tim yang selalu difavoritkan menjadi juara dengan materi pemain yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat ya, tapi sayangnya kita selalu kalah bersaing, baik itu oleh Thailand sebagai Raja Asia Tenggara, dengan Malaysia, dengan Vietnam, bahkan dengan Singapura yang sudah 4 kali meraih gelar Piala AFF. Namun demikian, dengan materi yang ada saat ini, secara kualitas kita punya kualitas memenangkan Piala AFF. Hanya permasalahan adalah menurut saya ada di sisi mental pemain kita. Dengan dalam tanda kutip ya, kutukan kita tidak pernah menjadi juara ini yang harus keluar dari bayang-bayang pemain kita, sehingga kita datang ke lapangan dengan rasa optimisme, tidak dalam kondisi menghadirkan trauma. Jadi mental di sini yang akan sangat menentukan, apalagi kita akan bertemu dengan lawan bebuyutan kita, misalnya di grup fase grup ini, di mana kita akan bertemu dengan Vietnam di pertandingan ketiga. Artinya ini akan menjadi momentum tentunya buat Indonesia untuk bisa tampil maksimal, dan John Hersman pastinya sudah memetakan lawan yang akan dihadapi dengan sudah 26 pemain yang ditetapkan sebagai skuad resmi tampil di Piala AFF ini. Saya pikir kita adalah salah satu tim yang difavoritkan bisa meraih juara. Bahkan Vietnam, media-media mereka sudah menyebut Indonesia adalah kandidat terkuat untuk meraih gelar Piala AFF tahun ini. Jadi 6 kali menjadi runner up tanpa pernah meraih gelar, ini sebenarnya modal atau beban psikologis untuk pemain? Yang saya katakan tadi adalah beban psikologis ya. Jadinya ini yang harus menjadi catatan khusus pelatih John Hersman. Bagaimana kita keluar dari beban psikologis tidak pernah bisa menjadi juara, spesialis runner up. Jadi nasib kita ini kalau dalam bahasa uh, bahasa hiperbolanya, kita hampir milik dengan Belanda ya, yang spesialis runner up, karena mungkin kita pernah dijajah oleh Belanda gitu kan. Ya, kemudian beban psikologi inilah yang harus dikeluarkan dari diri para pemain kita saat ini untuk bisa fokus dan tidak inferior terhadap lawan-lawan
kita yang selama ini selalu menjadi batu sandungan. Salah satunya misalnya Vietnam yang selalu menjadi batu sandungan kita dan termasuk di antaranya Singapura. Karena 2004 kita gagal juara itu kalah dari Singapura. Padahal di Indonesian Group kita luar biasa mengalahkan Vietnam 3-0 di Maidin atau di markas Vietnam. Jadi beban psikologis ini yang harus dikeluarkan oleh para pemain di hati para pemain agar kita bisa mewujudkan mimpi juara untuk pertama kalinya. Karena saya selalu menyebut bahkan Piala AFF ini sejatinya adalah piala dunianya untuk Indonesia. Jadi saya terlalu bukan orang yang selalu berpikir bahwa kita ini sudah layak menjadi peserta Piala Dunia. Bagaimana kita bisa mengatakan kita layak jadi peserta Piala Dunia kalau level yang paling bawah saja Piala AFF kita belum pernah juara. Jadi kalau naik tangga kita harus naik tangga secara bertahap, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jadi kita kuasai Asia Tenggara, setelah itu kuasai Asia baru berpikir Piala Dunia. Nah ini yang menjadi PR menurut saya buat tim nasional kita ya. Banyak yang menyebut Piala AFF ini Piala Ciki. Oh, kalau Piala Ciki saja tidak bisa direbut, bagaimana dengan piala-piala lainnya? Jadi menurut saya turnamen yang kita ikuti sudah waktunya kita menjadi juara dan sudah waktunya kita kembali menjadi Raja Asia. Baik. Asia Tenggara. Elemen apa atau siapa pemain yang dilihat bisa menjadi pembeda atau game changer untuk Indonesia kali ini? Ya, pemain-pemain diaspora kita ya, yang dibawa kali ini harusnya bisa menjadi apa namanya, menjadi kartu as atau setidaknya menjadi tumpuan kita untuk bisa meraih gelar juara ya. Di lini depan ada Ratna Orotmangun, kemudian di lini tengah juga ada Tom Hay, kemudian di lini belakang ada uh, apa namanya, Eliano Raiders, ada juga Tim Given. Kita berharap mereka bisa menjadi penopang. Setidaknya mereka belum pernah punya pengalaman main di Piala AFF dibanding pemain-pemain yang berasal dari dalam negeri ya, seperti Rizky Ridho, kemudian Nadio Argawinata, Ramadan Sananta. Mereka sudah pernah bermain di Piala AFF. Sementara pemain-pemain diaspora kita, kecuali Jordi Amat yang pernah main di Piala AFF, selebihnya banyak yang belum main di event ini. Jadi event ini menjadi pertaruhan sebenarnya nama besar pemain-pemain di diaspora kita yang sebagai apa namanya, pemain terbaik yang kita miliki saat ini. Jadi menurut saya pemain diaspora seperti Tom Hay, Ragnar Oratmangun, kemudian juga termasuk tim Gavin, Eliano Raiders harusnya bisa mengeluarkan Indonesia dari beban psikologis selalu nyaris juara atau spesialis runner. Saya ingin menyoroti dari segi teknis dulu nih, aspek apa yang dilihat paling krusial yang harus dibenahi pelatih sebelum laga perdana hari Senin? Ya kalau secara aspek teknik saya pikir John Hetman sudah banyak memahami kekuatan dan kelemahan tim kita ya. Dari 3 pertandingan yang sudah bahkan 4 pertandingan yang sudah dijalani, kita kan hanya kalah dari Islandia, walaupun kita, dari Bulgaria, sorry. Kalaupun kemudian kita kalah, tapi secara permainan kita tidak kalah. Artinya apa? Artinya kita lawan Mozambik, lawan Oman, kita bisa memenangkan pertandingan dan ini melawan tim-tim yang bisa disebut sebagai tim langganan di kawasan Asia Tenggara. Saya pikir secara teknik tim ini sudah tidak bisa diragukan. Tim ini adalah tim terbaik sepanjang sejarah kita ikut Piala AFF. Tinggal itu tadi, tinggal bagaimana kita mengatasi masalah beban psikologis yang tidak pernah bisa jadi juara. Jadi secara teknik bahkan saya menyebut tim ini lebih kuat dari Vietnam, lebih kuat dari Thailand, lebih kuat dari Malaysia, lebih kuat dari Singapura. Bahkan walaupun tidak semua pemain diaspora dibawa, tapi materi pemain kita adalah pemain terbaik sepanjang sejarah kita mengikuti Piala AFF dengan kombinasi antara pemain lokal dengan pemain diaspora. Jadi sekali lagi tadi saya katakan bahwa juara itu harga mati. Ini pertaruhan juga buat John Hedman ya, sebagai pelatih yang punya komposisi pemain bisa dikatakan merata di semua aspek, baik itu lini belakang, lini tengah maupun lini depan. Jadi secara teknik sebenarnya tidak ada masalah, kita harusnya bisa menjadi juara. Secara pemahaman permainan juga kita lihat bahwa tim ini sudah sangat memahami bagaimana John Hetman punya strategi ya. Memang yang agak kurang adalah tidak dibawanya misalnya beberapa pemain yang punya kemampuan di atas ya, misalnya tidak ada
oleh Romani di lini depan itu juga menjadi salah satu kelemahan. Kemudian di posisi penjaga gawang Martin Pas, kemudian juga Emilio Mulyadi tidak di bawah. Tapi dengan materi pemain yang ada saat ini pun sejatinya Indonesia harusnya bisa meraih gelar juara. Secara teknik, permainan, kemudian taktik bermain, saya pikir John Hedman sudah memahami itu semua dengan baik. Begitu juga dengan para pemain yang ada saat ini. Jadi apapun strategi yang dimainkan oleh John Hedman, sejatinya para pemain harus bisa menerapkan strategi itu dengan baik. Apalagi lawan yang dihadapi pertama adalah Kamboja ya, yang Baik, di atas kertas kita harusnya bisa menang bahkan dengan skor besar. Dan baik. ini menjadi pertaruhan tentunya sejauh mana para pemain bisa keluar dari beban psikologis itu akan kelihatan ketika kita menghadapi laga pertama melawan Kamboja pada 27 Juli nanti. Saya Baik. pikir kemenangan bukan cuma sekedar menang, kita harus bisa menang dengan skor besar karena kemungkinan walaupun hitungannya head to head kalau ada poin yang sama, tapi selisih gol juga sangat menentukan juga. Artinya ini yang kemudian harus dilakukan oleh uh, Indonesia ya, bagaimana bisa menunjukkan kualitas terbaiknya mulai dari laga perdana melawan Kamboja, kemudian setelah itu melawan Timor Leste dan melawan Vietnam, melawan Singapura, kemudian melawan Vietnam, setelah itu melawan Singapura. Jadi menurut saya uh, banyak hal yang harusnya kita lebih diunggulkan dibanding lawan-lawan kita yang ada di penyisian grup ini. Boleh singkat saja berikan probabilitas berupa angka nih, prediksi dari Bung, seberapa besar peluang Timnas Indonesia memutus dahaga dan membawa pulang trofi Piala AFF tahun ini? Ya, kalau bicara peluang, maka saya ingin mengatakan 99,9% harusnya kita juara. Makanya saya katakan juara ini adalah harga mati buat tim nasional kita dengan materi pemain yang merupakan kombinasi pemain diaspora yang dianggap sebagai pemain-pemain terbaik yang kita datangkan dan juga salah satu jalan instan yang kita lakukan untuk meningkatkan prestasi sepak bola kita. Ini juga menjadi pertaruhan sejatinya. Jadi saya melihat dalam tanda kutip ya, kenapa PSSI tidak memainkan semua pemain diasporanya. Karena kalau sampai gagal ini akan jadi beban psikologis juga. Misalnya kita kalah dari Vietnam, kita kalah dari Thailand nanti di fase knockout dengan hadirnya semua pemain. Jadi akhirnya dikombinasikan dengan pemain-pemain lokal yang ada saat ini. Jadi menurut saya 99,9% harusnya Indonesia bisa juara Piala AFF tahun ini dengan materi pemain yang dimiliki tadi. Terima kasih insight-nya pengamat sepak bola Bung Akmal Marhali atas waktunya. Terima kasih dan sampai jumpa.